Hola, teman-teman sahabat TOJB. Pak Imin sekarang akan membahas tentang negara Argentina. Negara yang kalian kenal sebagai negerinya sepak bola. Namun selain sepak bola, Argentina ternyata memiliki banyak sekali hal-hal unik dan menarik. Salah satunya, Argentina adalah negara pertama di Amerika Latin yang melegalkan nikah sesama jenis. Lalu fakta unik apa lagi yang ada di sini? Yuk ikuti Pak Imin menjelajahi negara Argentina. Siapkan kopinya ya teman-teman. Langsung saja mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Berdasarkan bukti arkeologis di Goa Tangan di wilayah Santa Cruz, Argentina telah dihuni oleh manusia sejak tahun 7300 sebelum Masehi. Lalu pemerintahan awal dimulai pada saat Kekaisaran Inka datang dan menguasai sejumlah wilayah pada tahun 1480. Tapi nggak lama berselang, di tahun 1502, orang-orang Spanyol mulai berdatangan kemari dan akhirnya mendirikan pemukiman di tahun 1536. Setelah itu, wilayah ini mulai dijadikan sebagai koloni kerajaan Spanyol sampai akhirnya meletus perang kemerdekaan di tahun 1810 yang dikenal pula sebagai Revolusi Mei dan berhasil mengakhiri kependudukan Spanyol. Namun, pada tahun 1814, kerajaan Spanyol itu datang kembali ke sini dan berkuasa. Namun karena adanya perlawanan yang sangat sengit dari pejuang-pejuang Argentina, Spanyol akhirnya kembali diusir. Dan Argentina secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 1816 dan bertahan hingga saat ini. Berikut 13 fakta negara Argentina. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Argentina dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Buenos Aires. Secara geografis, Argentina berada di benua Amerika bagian selatan atau Amerika Latin. Negara ini berbatasan dengan negara Chili di sebelah barat, di sebelah timur dengan negara Uruguay, Brazil, dan Samudra Atlantik, di sebelah utara dengan negara Paraguay dan Bolivia, serta di sebelah selatan dengan negara Chili dan lintasan Drake. Argentina memiliki luas wilayah sebesar 2.780.085 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 46,7 juta jiwa. Sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Kristen Katolik. Lalu untuk etnis, sebagian besar merupakan etnis mestizo, yaitu campuran sejumlah etnis dengan etnis Eropa. Sedangkan untuk bahasa resmi yang digunakan di negara Argentina adalah bahasa Spanyol. Selain itu juga ada belasan bahasa daerah yang juga dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi sehari-hari. Indeks pembangunan manusia di negara ini menempati peringkat 47 dunia. Argentina merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara ini bertumpu pada industri pengolahan makanan dan minuman, industri pembuatan kendaraan bermotor, industri mesin dan elektronik, industri bahan kimia dan farmasi, industri besi dan baja, industri semen dan petrokimia, tambang aluminium, tambang minyak dan gas, hasil pertanian dengan produk unggulannya seperti bunga matahari, jagung, gandum, beras, kedelai, anggur, serta tembakau, hasil peternakan seperti daging sapi dan bulu wol domba, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Brazil, Cina, dan Uni Eropa. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama peso Argentina. Kurs 1 peso setara dengan 12 rupiah. Kehidupan di Argentina. Tahukah kalian jika negara Argentina merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Amerika Latin, di bawah negara Brazil, Meksiko, serta Kolombia. Argentina adalah negara yang multi etnis. Negara ini sejak zaman dahulu sangat welcome terhadap para imigran. Pada abad ke-19 saat Eropa itu gonjang-ganjing dan terjadi perang di mana-mana, nah orang-orang Eropa ini banyak yang melarikan diri dan menetap di negara Argentina.
Apakah ada suku asli di negara ini, Min? Ada teman-teman. Argentina saat ini memiliki 35 kelompok adat atau suku yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Jumlahnya itu sekitar 1,3 juta jiwa atau 2,8% dari total penduduk. Nah, 3 suku yang terbesar adalah suku Mapuche, Kom, dan Guarani. Sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara ini? Menurut data terbaru 2026, UMR di negara Argentina kalau dirupiahkan sekitar 4,6 juta rupiah per bulan. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini sebesar 28,2% dari total penduduk. Wah, besar juga ya teman-teman. Ini karena statistik pemerintah Argentina tidak diakal-akalin. Seseorang dianggap miskin jika pendapatan per keluarga 2 dewasa dan 2 anak minimal 5,8 juta rupiah per bulan. Nah, jika satu keluarga itu pendapatannya di bawah 5,8 juta, maka dihitung sebagai orang yang miskin. Tenggo. Tahukah kalian jika Argentina ini ternyata dijuluki sebagai negara Tenggo? Tenggo ini ternyata bukan wafer loh ya teman-teman, namun sebuah tarian tradisional khas Argentina. Tarian Tenggo sendiri diperkirakan sudah ada pada akhir abad ke-19 yang dipopulerkan oleh para musisi dan penari jalanan pada masa itu. Tarian Tenggo hanya dinikmati oleh kalangan orang-orang kelas bawah dan orang miskin. Nah, baru pada tahun 1910-an, tarian ini dapat diterima oleh kalangan kelas atas dan sampai dibawa ke mancanegara. Tarian ini pun terkenal sampai hari ini. Negara sepak bola. Fakta lain dari negara Argentina yaitu sepak bola. Bagi kalian para pecinta bola, pasti kalian sudah tahu tuh kalau Argentina merupakan salah satu negara pengekspor pemain sepak bola terbaik di dunia. Sepak bola sendiri memang menjadi olahraga yang sangat populer di negara ini teman-teman. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa, semua memainkan sepak bola. Nah, sepak bola sendiri dikenal di negara Argentina sejak akhir abad ke-19. Olahraga ini dibawa oleh para imigran buruh pabrik dari negara Inggris. Nggak butuh waktu lama, olahraga ini menjadi sangat populer di masyarakat. Dan akhirnya pada tahun 1891, Liga Argentina untuk pertama kalinya diselenggarakan. Larangan menamai anak Messi. Ada fakta unik lain ya teman-teman, yaitu pemerintah di negara Argentina ini melarang warganya untuk menamai anaknya dengan nama Messi. Kenapa dilarang? Karena Messi adalah nama keluarga. Aslinya itu nggak cuma Messi aja teman-teman. Jadi undang-undang di negara Argentina ini melarang nama keluarga diletakkan di depan nama seseorang. Selain dibaca itu nggak pantas, hal ini juga akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Contoh nih, di negara kita Indonesia kan juga gitu tuh, marganya Panjaitan. Kan cocoknya itu Luhut Binsar Panjaitan. Kalau marganya di depan kan nggak pantas tuh, masa Panjaitan Luhut Binsar? Hahaha, gitu teman-teman. Nah, karena Messi kan nama keluarga, jadi nggak bisa sembarangan orang pakai nama ini. Maka banyak anak di negara Argentina itu dinamai dengan Lionel sebagai nama depan mereka. Tinggi banget. Fakta menarik lain yang ada di sini yaitu negara Argentina ternyata memiliki titik tertinggi di bumi bagian selatan. Titik tertinggi ini bernama Aconcagua, yaitu sebuah gunung dengan tingginya mencapai 6.961 mdpl. Gunung ini juga ditetapkan sebagai salah satu Seven Summit, yaitu 7 gunung tertinggi di setiap benua. Gunung ini tuh sangat susah didaki teman-teman. Selain karena terjal, gunung ini juga diselimuti oleh salju. Bahkan dari catatan, hanya 30-40% pendaki saja yang berhasil mencapai puncaknya. LGBT. Fakta unik lain di negara Argentina yaitu pemerintah di sini melegalkan pernikahan sesama jenis. Kebijakan ini disahkan di tahun 2010 yang lalu dan menjadikan negara Argentina sebagai negara pertama di Amerika Latin yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Di sini nih,
kaum LGBT diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Bahkan negara Argentina disebut-sebut sebagai ibu kota gay terbesar di Amerika Selatan. Tapi nggak cuma itu aja teman-teman. Para pasangan LGBT bahkan diperbolehkan untuk mengadopsi anak. Budaya Cipika-Cipiki. Tahukah kalian jika di negara Argentina ada budaya yang unik banget di masyarakat, yaitu Cipika-Cipiki. Kalau di Indonesia kan biasanya kalau kita ketemu teman, ya cuma salaman biasa kan. Nah, kalau kalian ada di negara Argentina, jika kalian bertemu dengan teman, maka budayanya yaitu cium pipi kanan dan cium pipi kiri. Hal ini juga berlaku untuk semua kalangan, jenis kelamin, dan umur. Antartika. Fakta lain dari Argentina yaitu negara ini ternyata merupakan negara terdekat ke benua Antartika atau Kutub Selatan. Di negara ini terdapat kota Ushuaia yang letaknya di Argentina bagian selatan, yang dinobatkan juga sebagai kota paling selatan di muka bumi. Nah, dari kota inilah kalian bisa melihat benua Antartika yang berada di seberangnya. Silahkan nih, bagi kalian penganut bumi datar, bisa langsung dibuktikan tuh tembok esnya nyata atau halu. Nuklir. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Argentina ini merupakan negara yang memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir pertama yang dibangun di Amerika Latin. Argentina sendiri sudah sejak tahun 1974 yang lalu memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Saat ini, Argentina telah mengoperasikan 3 reaktor nuklir di 2 pembangkit listriknya, yaitu pembangkit listrik Atucha yang memiliki 2 reaktor, serta pembangkit listrik Embalse yang memiliki 1 reaktor. Selain mengoperasikan PLTN, Argentina juga dikenal sebagai salah satu negara yang mampu merancang dan mengekspor reaktor riset nuklir ke berbagai negara melalui perusahaan teknologi nuklir nasional. Patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika negara Argentina merupakan salah satu negara yang maju dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Di negara ini sudah ada 3 orang yang memegang gelar Nobel dalam hal sains, yaitu Bernardo Houssy, Luis Federico Leloir, dan Cesar Milstein. Wow, hebat juga ya teman-teman. Bendera imut. Kalian sadar nggak? Bendera Argentina itu lucu banget teman-teman. Tuh, ada gambar matahari yang memiliki wajah yang nyaprut. Imut banget kan? Bendera Argentina yang memiliki gambar matahari ini ternyata sama kayak bendera negara Uruguay. Tuh kan sama? Matahari ini ternyata ada namanya teman-teman. Namanya adalah Sol de Mayo. Dan ternyata ada 3 arti tentang gambar matahari ini. Yang pertama, sebagai peringatan simbol revolusi Mei tahun 1810, yaitu perjuangan rakyat Argentina melepaskan diri dari koloni Spanyol. Lalu yang kedua, sebagai simbol harapan dan kebebasan. Jadi saat revolusi Mei itu, awan yang semulanya itu mendung tiba-tiba menjadi cerah dan matahari pun terlihat. Peristiwa ini dimaknai sebagai pertanda baik lahirnya negara Argentina. Lalu yang ketiga, terinspirasi dari dewa matahari suku Inca. Yang gambarnya kayak gini nih, tuh. Ya kan hampir sama? Wisata di Argentina. Hola amigos, bertemu lagi dengan Paimin. Sekarang Paimin berada di kota Buenos Aires, ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Argentina. Kota Buenos Aires dijuluki pula sebagai Parisnya Amerika Latin. Karena arsitektur bangunan-bangunan di sini mirip kayak di Paris, Perancis. Kenapa bisa begitu? Karena di kota Buenos Aires terdapat banyak sekali komunitas orang-orang dari Eropa, terutama berasal dari para imigran Italia, Perancis, serta Spanyol. Nah, para imigran ini datang berbondong-bondong ke sini sekitar abad ke-19. Dan merekalah yang membuat megah kota ini seperti yang kita lihat sekarang. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 205,9 km persegi
dengan jumlah penduduk sebesar 3,1 juta jiwa. Kota ini sendiri dibangun pertama kali oleh penjelajah Spanyol Pedro de Mendoza pada tahun 1536. Buenos Aires juga menjadi kota yang sangat ramah terhadap pasangan LGBT. Jadi kalau kalian kesini terus melihat dua cowok saling mesra, nah kalian jangan kaget ya teman-teman. Oh iya, ini yang runcing tinggi ini bukan monumen bambu runcing ya teman-teman. Ini tuh namanya Obelix Buenos Aires yang dibangun di tahun 1936 serta memiliki tinggi 71,5 meter. Wah, lumayan tinggi ya. Terus untuk transportasi di sini tuh lengkap banget. Selain ada bis, ada juga angkutan tram. Asoy ya teman-teman. Biayanya juga murah banget, sekitar Rp6.000 sampai Rp9.000 sekali jalan. Lalu ada juga metro MRT bawah tanah. Di kota ini terdapat 7 jalur serta 108 stasiun. Wow, banyak banget loh ini teman-teman. Untuk biayanya sekitar Rp22.000 sampai Rp24.000 sekali jalan. Yuk sini sekarang ikuti Paimin menjelajahi kota Buenos Aires. Dan wisata apa lagi yang menarik di negara Argentina? Ikuti Paimin yuk. Siapkan jajannya ya teman-teman. Mari kita berangkat. Yang pertama, kalian wajib mengunjungi Plaza de Mayo atau alun-alun kota. Nah itu, gedung yang warnanya pink namanya Casa Rosada atau Istana Kepresidenan. Di Plaza de Mayo, kalian juga dapat menemukan Katedral Katolik Buenos Aires. Nama lengkapnya kalian baca sendiri ya. Bangunannya tuh kayak bangunan di Italia gitu ya teman-teman. Yuk kita masuk ke dalamnya. Nah ini suasana di dalam katedral. Wah megah juga ya. Yang nggak kalah seru nih, Paimin berada di depan stadion La Bombonera, kandangnya Boca Junior. Pasti tahu nih. Daerah sini namanya distrik La Boca. La Boca itu bahasa Inggrisnya the cangkem, alias mulut kalau kalian nggak tahu. Nah, kalau kalian beli atribut klub Boca Junior, di sini nih tempatnya. Di La Boca juga ada tempat yang keren banget. Lah ini namanya Caminito. Kayak kampung warna-warni, tapi ini lebih oke. Nah, disinilah awal mula tarian tango. Tuh kan banyak orang di sini yang menari tarian tango. Kalian bisa melihatnya sambil ngafe. Asik. Di abad ke-19, daerah ini tuh adalah daerahnya para pekerja buruh pabrik. Jadi setelah mereka itu pulang kerja, biasanya kan butuh hiburan tuh. Akhirnya terciptalah tarian tango.
Berikutnya, tuh bangunan di depan namanya Teatro Kolon. Yuk kita masuk yuk. Tuh megah banget ya teman-teman. Tempat ini merupakan gedung opera dan teater. Selesai dibangun di tahun 1908. Nah, di saat malam hari, kota ini sungguh menggoda teman-teman. Yuk, Pak Imin ajakin kalian ke distrik Palermo, distrik terbesar di kota Buenos Aires. Di sini kalian bisa menikmati hiburan malam. Ya, barangkali ada yang mau cari jodoh juga bisa. Cewek Argentina tuh cakep-cakep loh teman-teman. Yang cowok juga ganteng-ganteng. Di pagi harinya kita akan langsung melipir ke timur laut Argentina, tepatnya di provinsi Misiones. Kalau dilihat dari peta, provinsi ini kecepit antara negara Paraguay dan Brazil. Nah, di sini ada tempat bagus yang bernama San Ignacio Mini, sebuah reruntuhan yang di zaman dahulu kala dipakai sebagai pemukiman Yesuit, para penyebar agama Katolik di wilayah adat penduduk asli Argentina yang bernama orang-orang Guarani. Bangunan ini selesai dibangun di tahun 1696. Namun pada tahun 1767 Kepausan menghapus Ordo Yesuit. Lalu kemudian tempat ini dihancurkan di tahun 1817. Oke, kita pindah ya teman-teman. Ini nih yang paling fenomenal di negara Argentina. Lokasinya tepat berada di perbatasan dengan negara Brazil. Kita sekarang sampai di air terjun Iguazu. Tuh, keren ya teman-teman. Tahukah kalian jika air terjun ini 80% berada di wilayah Argentina, serta 20% sisanya berada di wilayah negara Brazil. Nih, ada jembatannya juga cuy. Jembatan ini sepanjang 1,1 km yang dapat kita gunakan untuk menikmati keindahan air terjun Iguazu. Wih, kalian berani nggak nih? Air terjun Iguazu ini memiliki tinggi maksimum 82 meter. Lalu airnya mengalir ke sungai Iguazu. Bagaimana? Kalian tertarik untuk berlibur ke negaranya Bang Messi? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Buenos Aires, Argentina, sekitar 33 juta rupiah per orang. Hal unik di Argentina. Tahukah kalian jika Argentina merupakan negara terbesar kedua di Amerika Latin setelah negara Brazil? Penduduk Argentina adalah salah satu penduduk yang paling banyak mengkonsumsi daging sapi per kapita. Setiap orang di sini nih rata-rata makan daging sapi 47-50 kg per tahun. Wow. Sedangkan penduduk di negara kita Indonesia rata-rata makan daging sapi 2-3 kg per tahun. Jomplang sekali teman-teman. Tahukah kalian jika nama Argentina ternyata berasal dari bahasa Latin yaitu argentum yang artinya silver atau perak. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif.
Jangan lupa ya untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan